Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu dengan saya Miranila Kusuma Dewi, dosen hukum internasional di Universitas Indonesia Timur. Saat ini saya ingin menyampaikan materi mengenai hukum internasional. Ya, hukum internasional yang akan saya bahas di sini adalah mengenai istilah dan pengertian atau definisi. Hukum internasional memiliki terminologi yang bermacam-macam. Di Indonesia, terminologi hukum internasional yang digunakan di Indonesia merupakan padanan dari bahasa asing, seperti international law dalam bahasa Inggris, droit internasional Prancis, dan international recht dalam bahasa Belanda. Istilah hukum internasional saat ini telah diterima secara umum dan menggambarkan pranata hukum yang berlaku dalam hubungan internasional. Sejumlah kepustakaan yang menggunakan istilah-istilah berbeda memiliki makna yang mendekati atau relatif sama dengan hukum internasional, yaitu hukum antar bangsa atau the law of nations, hukum antar negara atau interstate law, hukum dunia world law, dan hukum transnasional atau transnational law. The law of nations atau hukum bangsa-bangsa, bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum bangsa-bangsa, memiliki akar konseptual pada istilah yang dikenal dengan ius gentium dalam bahasa Romawi, yaitu hukum yang berlaku antara bangsa-bangsa zaman Romawi, termasuk kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan antara orang Romawi dengan orang bukan Romawi dan antara sesama orang bukan Romawi. Dalam perkembangannya dikenal istilah pula ius inter gentes yang bermakna hukum antar bangsa, yang menandakan awal munculnya hukum internasional publik. Istilah law of nations ini juga dimaknai serupa dengan istilah law among nations atau hukum di antara bangsa-bangsa. Di masa menjelang berakhirnya Perang Dunia II, seorang hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat bernama Robert H. Jackson melakukan refleksi terhadap situasi peperangan pada saat itu dan mengemukakan pentingnya hukum antar bangsa. Ia menyatakannya bahwa awareness of the effect of war on our fundamental law should bring home to our people to the imperative and practical nature of our striving for a rule of law among the nations. Bila diterjemahkan, artinya kesadaran akan dampak perang terhadap hukum dasar kita harus membawa pulang kepada orang-orang kita sifat penting dan praktis dari perjuangan kita untuk sebuah peraturan hukum di antara bangsa-bangsa. Sejumlah pakar juga masih menegaskan bahwa law among the nations merupakan esensi dari hukum internasional publik yang dipahami saat ini. Sedangkan istilah hukum antar negara atau interstate law juga digunakan untuk merujuk hukum yang mengatur hubungan antara satu negara dengan negara lain. Dalam konteks hukum internasional kontemporer, istilah ini tentu mengandung sebuah kelemahan bahwa subjek hukum internasional hanyalah negara-negara. Walaupun pada faktanya negara merupakan subjek utama dalam hukum internasional. Namun masih ada sejumlah entitas lain yang memiliki kapasitas hukum internasional terbatas yang juga diakui sebagai subjek hukum internasional. Nah, di sini interstate juga memiliki makna lain, yaitu hukum antara negara bagian. Jika itu
di suatu negara federasi atau serikat, seperti Amerika Serikat. Para sarjana hukum internasional nampaknya tidak terlalu banyak menggunakan istilah ini karena cenderung lebih tepat digunakan untuk isu-isu hukum internasional yang sifatnya tematik. Kita masuk ke definisi hukum internasional. Hukum internasional memiliki beragam definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Untuk memahami perbedaan batasan tersebut, kita berangkat dari cara pandang yang beragam pula, ya. Menurut Jahawir Tantowi, hukum internasional ruang lingkupnya adalah sebagai suatu peraturan hukum yang memiliki cakupan yang cukup luas. Hukum internasional terdiri dari prinsip-prinsip, pengaturan-pengaturan, dan kebiasaan internasional tentang tingkah laku negara-negara dalam hubungan internasional yang terikat untuk mematuhinya dan melaksanakannya. Selain itu, hukum internasional juga mencakup peraturan-peraturan hukum tertentu terkait individu-individu sebagai subjek hukum non-negara atau non-state actors dan aktor-aktor negara yang baru atau new state actors. Definisi yang lain dikemukakan juga bahwa hukum internasional merupakan seperangkat aturan yang ditujukan dan dibuat oleh negara-negara berdaulat secara eksklusif yang didefinisikan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang sebagian besar mengatur tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh negara-negara sebagai subjek hukum internasional dan hubungannya satu sama lain. Hukum internasional telah mengalami proses humanisasi dan internalisasi, yaitu perkembangan makna dan fungsi hukum internasional yang lebih mengedepankan perlindungan manusia, baik secara individu maupun kolektif. Definisi yang lain yaitu dari Profesor Mokhtar Kusumaatmadja dan Ibu Eti R. Agus dalam bukunya yang secara eksplisit mengemukakan bahwa hukum internasional publik memiliki definisi untuk membedakan dengan hukum perdata internasional. Hukum internasional publik didefinisikan sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara atau hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Jadi di sini menurut Profesor Mokhtar Kusumaatmadja bahwa hukum internasional publik itu berbeda dengan hukum perdata internasional atau hukum internasional privat, yang mana hukum internasional publik mengandung kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara yang bukan bersifat perdata. Apabila kita melihat definisi-definisi tersebut yang tadi sudah disebutkan, maka dapat diformulasikan bahwa pengertian atau definisi hukum internasional merupakan seperangkat prinsip dan norma hukum yang melandasi hubungan antara subjek-subjek hukum internasional dan mengatur persoalan-persoalan hukum publik bukan perdata yang bersifat lintas batas negara, ya. Jadi melewati atau melintasi batas-batas negara antara satu dengan negara yang lain. Dengan demikian bisa kita lihat bahwa terdapat 3 unsur dari batasan-batasan tersebut, yaitu 1.
dalam hukum internasional itu terdapat prinsip atau asas hukum dan norma atau kaidah hukum. Yang kedua, hukum internasional berfungsi untuk melandasi hubungan antara subjek-subjek hukum internasional dan mengatur persoalan-persoalan hukum publik yang bersifat lintas antar negara atau lintas batas negara. Yang ketiga, unsur atau batasannya adalah hukum internasional ini bersifat publik. Baik. Jadi, itu tadi adalah pengertian serta istilah-istilah dalam hukum internasional yang bisa saya sampaikan dalam materi hukum internasional kali ini. Kita akan bertemu kembali dalam materi-materi hukum internasional selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.